Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah yaghfiru dzunub, yassirul 'uyub, wa yuslih umural muslimin, wa yakfina wa iyyakum syarral taghin, syarral baghin, syarral hasidin, syarral mustakbirin. Yarhamul muslimin wa yufarrij 'alal muslimin wa yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda, wa yakhtim lana bil husna, yaj'alana wa iyyakum fi mustaqarri rahmatihi ma'al lutf wal 'afiyah ala ma nawa أسلفنا الصالحون على ما نوينا في هذه الجلسة، على ما نوى مشايخنا ومعلمينا، على ما نوى مؤلف هذا الكتاب، على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahil nabi wa sahbi wal al. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul jama'ati, sunnah-sunnah di dalam berjamaah. Hal yang harus kita kerjakan di dalam kita sembahyang berjamaah. Bila kada digawi jamaahnya kada sah. Bisa juga jamaahnya sah, pahalanya kada ada. Kena kita bahas. Jangan kada ingat niat i'tikaf. Sahaja ku bernazar i'tikaf di masjid ini selama ku berada di dalamnya. Alhamdulillah. Sudah semalam kita bahas sebagian daripada sunnah-sunnah berjamaah. Dan ini dilakukan hukumnya sunnah. Nah itu tadi, kalau kada digawi bisa menyebabkan fadilat jamaahnya hilang atau sama sekali kada sah. Kada sah sama sekali bisa. Bisa juga menghilangkan pahalanya aja. Jamaahnya sah, cuma kada berpahala. Contoh saf kosong syuting. Saf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kayak Jumatan di sini lihat. Ada saf kosong yang mulai kosong ke belakang tuh kada dapat pahala jamaah. Kada dapat. Jamaahnya sah lah, sah. Dua, apalagi nang kada mendapatkan pahala jamaah. Tapi ada pangkena kita bahas. Belum lagi imam bar sudah bergerak. Kena ada pembahasannya. Dan itu termasuk makruhatul jamaah. Makruhnya salat hal yang dikerjakan ketika salat berjamaah. Di antara makruhnya yaitu, makanya acak kita bahas, bila dah bar hanya bergerak, bila kada bar jangan bergerak. Bahkan berdahulu pada imam sudah dibahas. Nabi takutan, jar Nabi aku takut kalau orang nangka itu diubah oleh Allah wajahnya dengan wajah himar. Sudahlah kita bahas kan. Naudzubillah. Alhamdulillah nih berkat belajar paham, berkat belajar tahu. Sampai mana semalam? Wajahrul imami bitakbirat. Di antara sunnah dalam berjamaah, salat berjamaah, si imam menyaringi takbir. Takbirnya dinyaringi
Allahu Akbar. Ngaringi. Jangan gimit, karena makmumnya ada paham. Abang gimit, makmumnya sujud, imamnya sudah naik lawas misal. Bebaya imam naik ke atas, imamnya rukuk pulang. Allahu Akbar. Itu tuh, itu udah boleh tuh. Ada dapat pahala sunnah. Jadi dinyaringi. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Di sini disebut wa biqauli sami'allahu liman hamidah, dan benyaring juga si imam waktu membaca kalimat sami'allahu liman hamidah, disuruh benyaring juga. Makmum baca juga benyaring juga, dan itu disuruh. Lalu kenapa apakah sami'allahu liman hamidah? Semuaan takbir untuk intiqal kita pakai Allahu Akbar, semuaan bacaannya takbir. Setiap hendak perpindahan satu rukun ke rukun berikutnya, maka memakai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau hendak rukuk Allahu Akbar, hendak sujud Allahu Akbar. Lalu kenapa ketika bangkit dari rukuk bacaannya beda sebuting tuh? Sami'allahu liman hamidah. Ini kisahnya. Diriwayatakan bahwa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu bergesa-gesa, belakas-lakas hendak tulak ke masjid karena khawatir sidin ini terlambat. Karena biasanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu selalu sholat di belakang Nabi Muhammad. Silahkan cek kada desuah Sayyidina Abu Bakar ketinggalan salat 5 waktu di belakang Nabi Muhammad. Nah, waktu itu suah sekali Sayyidina Abu Bakar ini khawatir beliau ini terlambat, makanya begasak-gasak tulak sampai ke Masjid Nabawi, ternyata Sayyidina Abu Bakar belum terlambat, masih sempat untuk salat di belakang Nabi Muhammad. Gara-gara Sayyidina Abu Bakar ini sampat, lalu sidin kahihimungan. Apa ujar Sayyidina Abu Bakar? Alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar mengucap Alhamdulillah. Kenapa? Karena senang, suka tadi. Alhamdulillah belum terlambat, masih sampat. Akhirnya sembahyang. Waktu sembahyang, ketika Nabi rukuk, Rasulullah rukuk, maka malaikat Jibril turun. Wahai Muhammad, ucapkanlah sami'allahu liman hamidah. Karena tadi Abu Bakar As-Siddiq dia memuji Allah dan Allah mendengar pujiannya. Dan Allah mendengar pujiannya. Ujar Sayyidina Abu Bakar tadi apa? Waktu pas tahu sidin dapat masih sholat di belakang Nabi Muhammad kada terlambat, Alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar memuji Allah. Nah, pujian Sayyidina Abu Bakar mengucap Alhamdulillah didengar oleh Allah, lalu disampaikan oleh Jibril ketika Nabi rukuk, wahai Muhammad, bacalah sami Allahu liman hamidah, karena Allah telah mendengar pujian daripada orang yang memujinya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Lalu Nabi naik dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Sebelum kejadian itu semuaan dulu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir pang terus. Nah, gara-gara kejadian itu tadi, Sayyidina Abu Bakar sempat, beliau suka, senang, gembira. Saking gembiranya sidin bersyukur dengan mengucap memuji Allah, Alhamdulillah. Lalu Allah dengar pujiannya Sayyidina Abu Bakar. Coba lihat kata-katanya, sami Allahu liman hamidah. Sami'a artinya mendengar.
Sami Allah mendengar liman hamidah, orang yang telah memujinya. Siapa tadi yang memuji Allah? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Nabi Muhammad berangkat dari ruku atas perintah Jibril yang membawakan wahyu dari Allah. Lalu Nabi Sami Allahu liman hamidah. Lalu ada orang dusun di belakang, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Menyahut ke itu. Imbah Nabi mengucap Sami Allahu liman hamidah, ujar Nabi. Lalu ada ujar yang di belakang, Rabbana lakal hamd. Dalam riwayat pakai waw, Rabbana walakal hamd mil'us samawat wa mil'ul ard, terus sampai akhir bacaan itu kan, tahu kan? Ada riwayat Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'us samawat, terus sampai akhir. Jadi itu ulah-ulahan sahabat. Nabi Kristus nggawi itu. Mana nang ketujuh orang madahkan bid'ah. Mana ketujuh orang madahkan bid'ah. Itu dalil bahwa sahabat melakukan sesuatu nang kadesuah dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Apa ujar sahabat tadi? Sami Allahu liman hamidah. Dari belakang. Nabi terus sholat. Sembahyang Nabi. Habis Nabi salam, apa ujar Rasulullah? Siapa tadi yang membaca Sami Allah Rabbana walakal hamd? Tadi siapa membaca? Saya, wahai Rasulullah. Sahabat Nabi ngaku. Namun kita kan, wah salah sakwa ini. Bisa dimamai Nabi bisa nih, bisa-bisa. Kayak ajaran Nabi itu kurang. Nabi rada madahi suruh baca itu. Itu dalil orang madahkan bid'ah. Oh, Nabi Kristus gawe itu. Ada sempurna kah lagi ajaran Nabi? Lain, ajaran Nabi sempurna. Bahkan Allah yang memadahkan. Apa ujar Allah? Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam. Terus sempurna sudah Islam. Jangan dipadahkan ajaran Nabi kada sempurna. Terus apa itu nambah-nambah? Kada bolehkah nambah keuntungan waktu berdagang kok? Ujar bos ini harganya 200.000, jual aja 2,5 kah ada bapak ay? Ada orang nukari 800.000, bolehlah dijual. Orang nang bakal boleh jual gitu. Menurang nang terlalu kurang refreshing baca nukarinya 300.000, kada ujar bosku 2,5. Ada kah orang berjualan gitu? Kada boleh kah dapat untung banyak tuh? Kada model kada refreshing banyak lah baca kitab tuh. Itu sahabat Nabi imba ditakuni oleh Rasulullah, siapa tadi yang membaca Rabbana walakal hamd? Apa ujarnya? Ana ya Rasulullah. Apa ujar Rasulullah? Aku lihat pintu-pintu langit terbuka dan aku lihat ada kurang lebih 60 sampai 70 malaikat rebutan ingin mencatat membawa amalan tersebut. Bahkan ujar Ibnu Umar, ujar Ibnu Abbas, dari itu aku terus membaca apa yang dibaca oleh sahabat Nabi tersebut. Tahu kita kan? Sama kayak semalam sudah kita bahas tentang doa iftitah. Rasulullah itu doa iftitah lain Allahu Akbar kabira. Lain. Iftitahnya Nabi Muhammad, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Banyak riwayat-riwayat nang kada digawe oleh Nabi, digawe oleh sahabat, tapi disetujui, Nabi kada komplain. Artinya boleh. Bukan berarti ajaran Nabi itu kada sempurna. Inya tuh yang ada kan kada sempurna. Justru ada umat-umat Nabi yang kreatif itulah tambah sempurna Islam, walaupun sudah sempurna. Hujungan sudah full dah. Tukar 200 jual 2,5, ada orang nawar 280 jual kada? Kada boleh kah bujung lebihan tuh? Boleh lah, selama itu kada melanggar. Intinya Nabi kada komplain. Ulama pun kada ada yang ulama-ulama nang mumpuni, kada ada yang protes. Kalau sudah ulama-ulama nang ganal-ganal, ulama-ulama nang mumpuni dalam keilmuan, bubuhan-bubuhan beliau itu kada ada yang komplain, sesuai dengan hadis Nabi,
ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apapun yang menurut pandangan para ulama-ulama yang takut kepada Allah itu baik, maka fahuwa indallahi hasan, menurut Allah pun baik, walaupun itu dahulu kededak, karena itu mereka hasil ijtihad. Jadi kada bapak ada seumpatan. Pahamlah apa ujar sami Allahu liman hamidah. Yang baca siapa? Imam, makmumnya pun baca itu juga. Makmumnya baca juga. Jadi ujar imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd, pakai waw boleh. Makmum kayak itu juga sami Allahu liman hamidah. Nang benyaring tuh sami Allah liman hamidahnya aja, Rabbana lakal hamdunya jangan nyaring, karena perintahnya kayak itu. Perintahnya nang nyaring itu sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena Jibril menyuruh hanya itu aja, wahai Muhammad katakanlah sami Allahu liman hamidah. Pahamlah? Jadi boleh dan bagus si imam nyaringi di situ. Sekaligus ada iklan, pemberitahuan bahwa perpindahan dari rukuk ke i'tidal, nyaringi. Wabis salami, dan banyaring juga si imam mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah, nyaringi supaya makmum tahu dan mendengar. Pahamlah? Jadi pakai takbir. Semuaan perpindahan kita pakai takbir kecuali tadi bangkit dari rukuk. Sudah dibahas juga dulu, tolong nang jadi imam takbirnya bijak. Kalau pian jadi imam takbirnya tolong dibijak-bijaki. Ulun berapa kali melihat sembahyang Jumat ada makmum berdiri untuk rakaat ketiga. Makmum berdiri untuk rakaat ketiga. Gara-gara apa? Imam kurang bijak. Allah Akbarnya kepanjangan. Jangan panjang. Hendak tahiyat akhir tuh ya jangan dipanjangi. Justru malah dipendeki gitu. Allahu Akbar. Cukup ya. Ini dipanjangi. Allahu Akbar. Orang nang sembahyang Jumatnya mengantuk, koler, lapar, parut, mana macam-macam. Diri rakaat ketiga berapa kali dalam salawat sembahyang Jumat di sini berapa kali? Kadang satu kali waktu tuh ada nang berdua bertiga berdiri. Ya Allah dalam hati. Sepanang salah imam. Kenapa imam? Karena kada bijak memandu. Karena imam itu untuk diikut. Hati-hati lah. Kalau ya pian jadi imam gitu. Hendak tasyahud awal, jangan berpanjang-panjang. Allahu Akbar, cukup. Kamu dipanjangi karena makmum berdiri. Makmumnya sembahyangnya berpajam matanya, sakit mataan, nyaman berpajam. Boleh buncilak dikit. Orang berdudukan masih. Lalu apa yang digawe? Ini tegawi rukun dah. Ayo, hendak berbulik tahiyat awal tu sunnah, maka awak tegawi nang fardu sudah. Ala kulli hal, punya ada sadar ya boleh je berbulik. Cuma tetap ya kada bagus sudah. Kesalahan di situ lah. Wa muwafaqatul masbuqi imamahu fil adhkar, dan harus juga si makmum menyamakan bacaan atau zikir. Makmum nang masbuk bacaannya atau zikirnya menyamai zikir imam. Contohnya imam tahiyat akhir, makmum tahiyat awal. Paham? Imamnya tahiyat akhir, berarti orang makmum ini masbuk 2 rakaat. Begitu imam tahiyat akhir, si makmumnya tahiyat awal. Kenapa? Karena makmumnya ini tadi sembahyang duhur masbuk 2 rakaat. Jadi bacaan kita sama akan lawan bacaan imam. Imam baca apa? Baca tasyahud akhir. Berarti kita pakai baca tasyahud akhir.
Jangan kita bacaan tasyahud awal aja, sesuaikan, samakan. Walaupun kita sebujurnya kada harus membaca itu, tapi karena kita dituntut menyamai imam, ujar beliau, wa muwafaqatul masbuq imamahu, dan makmum nang masbuk harus menyamai si imam fil azkar, dalam zikir-zikirnya, samakan. Jangan berbeda-beda. Amelah biasanya di situ tuh. Kadang makmumnya nih kada ada tekanan tasyahud lagi. Coba misal masbuk sarakaat. Masbuk sarakaat. Imam tahiyat awal, makmumnya baca apa? Baca tahiyat awal juga, walaupun aslinya si makmum hanya sarakaat. Kada boleh si makmum, aku nih belum tasyahud awal, berdiam ya aku, kada. Samai imam. Itu. Kena rakaat ketiga si makmum, berarti imamnya rakaat keempat sudah. Imam tahiyat akhir, makmumnya rakaat ketiga. Berarti si makmum baca tasyahud akhir juga, walaupun aslinya si makmum hanya 3 rakaat. Dan ini sunnah di dalam berjamaah. Apalagi yang disunnahkan? Sini kada disebut azan. Untuk di kitab sini habis sudah masalah sunnah berjamaah. Walaupun ada sebagian yang belum disambat. Di antaranya azan. Sudah kita bahas. Untuk masalah azan, orang nang azan sunnahnya nang bersuara nyaring. Tuh. 2. Kesunahan dalam azan harus bersiwak. 3. Berwudu. 4. Menghadap kiblat. 5. Jangan pandusta nusianya, jangan fasik. 6. Kalau bisa azan di tempat nang tinggi kalau bisa. Kalau ada kita kada ada lagi, diganti tempatnya lawan mikrofon nang tinggi, lain orangnya, corongnya aja nang tinggi. Seterusnya sunnah juga azan, di mana azan iqamatnya jangan di situ, bergeser dikit. Seterusnya lagi apa? Membuka tangan, ketiak dibuka. Terus lagi apa? Telinga ditutup pakai telunjuk. Dua-duanya tapi supaya apa? Lubang telinga tertutup, berarti kita kayak orang behenset, kayak tutulian. Jadi bepander tuh nyaring bepander, jadi bertambah kuciaknya. Kenapa nih ketiak mesti dibuka? Karena tarikan napas lebih panjang ketika kita membuka tangan. Kalau tangan kayak ini orang kedinginan, coba aja tarik napas panjang-panjang, kada pull. Yalah, dicucuk telinga, lubang telinga pakai telunjuk. Kada ditapal kayak ini, kada. Ini deh. Apalagi di sininya jadi dijapai kan. Ujung habang telinga ini ditarik. Telinga seorang dijewer, lain mengikuti telinga lain. Oh, nang ajan-ajan lain mengikuti telinga, mencucuk lubang telinga lawan tunjuk supaya pinatutulian rasanya. Jadi bekuciak belajan tuh. Itu disuruh. Karena Nabi menyuruh Bilal. Kenapa? Ajar Nabi, li'annahu anda sautan, karena Bilal suaranya paling nyaring. Makanya Bilal nan disuruh. Dan azan ini bukan gawiannya Nabi Muhammad. Bid'ah berarti. Sahabat Nabi masuk neraka. Kullu bid'ah finnar. Orang yang menggawi bid'ah masuk neraka. Berarti itu Abdullah bin Zaid bin Abdullah masuk neraka. Umar bin Khattab masuk neraka. Kenapa? Karena mereka pencetusnya. 2 orang sahabat Nabi ini mimpi dilajari orang azan. Lain Nabi nang ampun gawian. Nabi kada suah azan nyalah. Rasulullah kada suah azan. Karena kalau Nabi nang azan, maka makmumnya seluruh orang wajib ikut hadir salat berjamaah dengan Rasulullah. Kenapa? Nabi nang nyuruh, hayya 'alas shalah, ya Nabi. Yuk sembayangan. Kada ada alasan lagi. Nang apa ngarannya? Nang setrok pokoknya. Jelas ditanduk.
asal jamaah lawan Rasulullah. Kalau Nabi nang azan, ini Bilal. Pahamlah? Betul, azan. Habis itu apa lagi? Ada dibahas di sini lah. Annahu yusannu lil imam an yabqa ba'da shalah muddah qasirah. Disunnahkan bagi imam setelah sembahyang diam sejenak. Jangan bahas salam langsung keluar bulik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri bulik imamnya. Jangan. Imam disuruh berdiam. An yabqa ba'da salati muddatan qasiratan, berdiam setumat. Ada juga lawas. Mapa berdiam yati fiha bi ba'dil azkaril waridah ba'da shalah, untuk membaca zikir nang zikir tadi sudah waridah, itu datang dari Nabi Muhammad. Imam membaca itu, makmum hendak mengumpati ya umpati, nak ada berpaksaan juga, tapi nang baik ya mau umpati lah. Ini imam nang disuruh. Jadi di wadah kita di mana-mana tradisi sudah, bila limbah salam pasti imam memimpin membaca zikir, ujar kita wirid. Wirid itu dari kata-kata waridah. Waridah itu artinya zikir nang dilajari oleh Nabi Muhammad. Apa zikir kita rajin? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus sampai akhir. Sampai akhirnya Pak, Qadir, iyalah. Lain doyok, kawannya doyok. Qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca 10 kali. Itu Nabi nyuruh. Ala kulli syai'in qadir. Tuh, sunnah itu. Nabi nang melajari. Apalagi Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Disuruh baca itu. Masalah benyaring kada benyaring ya tuh nomor berikutnya. Apalagi Allahumma antas salam, itu sunnah. Wirid kayak wirid kita rajin. Paling ada tambahan-tambahan mungkin nang kada sunnah tapi bagus untuk dibaca. Itu bukan sunnah, lain sunnah Nabi. Nabi kada nyuruh itu. Contoh bacaan apa tuh? Astagfirullahaladzim walil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullahaladzim walil mu'minin wal mu'minat. Terus sampai akhir, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Itu lain anjuran dari Nabi Muhammad. Lain Nabi nang nyuruh langsung. Nang nyuruh itu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Makanya wirid itu adanya di Kalimantan Selatan ya. Di Kalimantan lah. Di luar Kalimantan kededak gitu. Kenapa? Karena Kalimantan ini khususnya Kalsel itu tariqahnya Sammaniyah. Kebanyakannya situ. Kan itu guru saumpul nama lajari. Kalau di Jawa kededak. Ada sudah terdengar orang baca itu. Kenapa? Karena beda-beda tariqat. Beda tariqat, beda guru, beda manhaj. Beda jalan. Dalam artian kayak orang Kapalangka, ada nang jalan Bontok, ada nang jalan Banjar. Sampai ya Kapalangka juga. Ini lain masalah ketuhanan lah, lain masalah jalannya aja. Itu sunnah uji kita berwirid tadi. Sunnah dari Rasulullah. Apalagi zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Kenapa itu disuruh Rasulullah? Ini kisahnya. Ada sahabat-sahabat Nabi nang miskin-miskin, nang kada tapi berduit, orangnya fakir, datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur biribhi amwalihim bla 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 sampai akhir hadis. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya orang-orang kaya itu enak, mereka bisa sholat, kami pun sholat, mereka bisa puasa, kami pun puasa, tapi mereka bersedekah, kami kada kawa. Mereka berinfak, kami kada sanggup. Mereka berwakaf, kami kada punya apa-apa. Nyata buahnya masuk surga tinggi pada kami. Wa kaifal khalas, kaifa ini ya Rasulullah, kami cemburu kami. Tuh sahabat Nabi, ghibtahnya tinggi.
cemburunya bukan masalah dunia, masalah akhirat yang dicemburui. Tuna ya Rasulullah, orang-orang sugih, kakawanan kami nang sugih-sugih tuna. Buhannya jihad, kami jihad. Buhannya puasa, kami puasa. Buhannya salat, kami pun salat. Tapi buhannya berzakat, buhannya naik haji, buhannya berinfak, kami kada kawa. Kayak apa caranya supaya menyaingi buhannya itu ya Rasulullah? Nabi senyum, apa ujar Nabi? Hendaklah, la adullukum ala amalin. Hendaklah ku padahkan satu amalan, satu gawian, bacaan nang kalian kalau baca, kalau menggawi, kalau melaksanakan, kalian akan yasbiquhum, kalian akan mendahului mereka dalam masalah pahala, dalam masalah derajat di sisi Allah. Hendaklah ku padahi ya Nabi, bila buhanmu membaca ini, buhanmu lebih hebat, pahalanya lebih banyak, dan derajat kalian lebih tinggi daripada mereka. Himong sahabat-sahabat na miskin ini. Lalu Nabi Muhammad SAW memadahkan lawan mereka apa? Ujar Nabi, imbah sembahyang baca subhanallah salasan wa salasin 33, walhamdulillah kaitu jua, Allahu Akbar kaitu jua, ditutup lawan apa tutupannya? La ilaha illallah wa la syarikalah, wal mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh jar Nabi. Lalu bubuhan sahabat-sahabat nang miskin-miskin ini belembah sembahyang. Biasanya mbah sembahyang kada lawas blik. Ini kada mbah sembahyang berdiam mulu. Mapa baca itu tadi supaya menyaingi pahala orang-orang kaya tadi. Karena orang kaya di samping mereka sholat, puasa macam-macam, mereka kau berinfak, berwakaf macam-macam, bersedekah. Luahnya ini berdiam, berwirid, berzikir itu tadi. Lalu jernang kelompok orang-orang nang sugih nih. Ini kenapa nih bubuhan miskin-miskin nang rajin kata-kata juga dahulu keluar ini lambat wah ini. Kenapa buhannya nih, ada apa? Lalu ada kisahnya orang sugih nang menyerupai orang miskin. Duduk betatai orang miskin yang sekongnya, lalu bepadah, "Mapa buhanmu?" Ujarnya, "Kami beramalan." Kami beramalan. Amalan apa? Amalan yang bila kami baca ini pahalanya lebih banyak, lebih hebat, dan lebih meninggikan derajat, lebih hebat, tinggi daripada orang-orang sugih. Jadi cemburunya mereka tuh di situ, di pahala lah. Tuh catat status sahabat Nabi itu yang dicemburuinya tuh ghibtah, cemburu dalam hal kebaikan. Dan itu yang mesti kita turuti. Ini kada tangga nukar motor meriap dingin awak ini kada nyaman ya. Karena datang bicak mantar kulkas 2 pintu nang tinggi 4 meter kulkasnya, minik kepala sebelah, migren aku omanya aja. Tukang bicak bawa kulkas ke sebelah rumah, ini kada bagus lah. Lalu itu kah Nabi melajari kami duduk semalam kayak ini. Lalu ketahuan oleh orang sugih nang bepadah miskin tadi, lalu dia malakannya, lalu di share-nya, pemberitahuan kekawanan. Buahnya kan bergrup, ada grup WhatsApp juga tuh menwah ini, kirim thread, di share di Facebook buhannya, di WhatsApp bebek buhannya, di mana-mana gitu buhannya tuh, di Instagram sahabat. Lalu mereka share itu, kenapa? Nabi Rasulullah memberikan amalan kepada fuqara. Ketika mereka baca ini, mereka menyaingi orang-orang yang kaya, yang senang berderma dengan hartanya. Apa ujar sahabat nang sugih-sugih? Mungkin itu kita baca aja juga. Lalu nang sugih-sugih baca itu juga, kekalahan pulang si miskin-miskin. Lalu ujar orang fuqara wal masakin al Madinah, orang-orang fakir, orang-orang miskin ada di Madinah, ngadu lagi lawan Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, semalam keadaannya sudah kayak itu, paham pian? Lalu pian bari kami amalan, kami gawi, sanang kami. Orang sugih ini beramalan gitu juga. Kayak apa lagi cara supaya mengalahkan buahnya?" Ujar Nabi Muhammad apa? "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha min ibadihi." Itu kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Karena kau lagi sudah. Karena kau lagi. Kau dibacakan lagi, udah habis bacaannya.
Paham lah? Jadi jar Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu kelebihan, kemurahan yang Allah berikan kepada orang nang Allah kehendaki. Berarti Allah menghendaki mereka kaya, ya kamu jangan kepo. Ya biar ada apa-apa ya lah. Jangan merenungi nasib gitu, kada bagus. Cari keridhaan Allah dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa, apa yang kita punya ya cukup. Alhamdulillah. Jadi jangan kepo di situ. Ini sahabat-sahabat Nabi nih bagus, cemburunya masalah itu. Mereka yang ada di kepalanya mencari ridho Allah, mencari ridhonya Allah, mencari kesenangan yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Mereka kada cari yang lain. Dan bukannya sahabat aja, ulama-ulama, guru-guru kita, orang alim-alim itu ada di kepalanya akhirat, mengalim-alim lillah, tapi mengbujur takutan lawan Allah, menghidupnya hanya untuk mencari ridha Allah dan mencari kecintaannya Nabi Muhammad, karena mereka menyerupai orang-orang terdahulu. Itu sunnah tadi apa? Di antara sunnah sholat adalah imbahnya berzikir dulu, jangan langsung turun, jangan. Susnya imam bawai si makmum bebacaan. Terus lagi dipadahkan wa allayatila shalah idza kana fiha man yashuqqu ala ba'dil musallin. Dan ini gesen imam lah, jangan memperpanjang salat kalau di situ ada makmum nang pacang kesulitan. Bila 10 menit sarakaat rabah pacangan makmum tuh, nah jangan. Apalagi mensuah kejadian sudah. Suah kejadian misal imamnya baca panjang lalu makmumnya rabah kalawasan. Bisa kan? Jadi jangan terlalu lawas. Nah, hendak lawas-lawas sembahyang sorangan di rumah aja. Biar hendak Al-Baqarah. Rakaat pertama surah Al-Baqarah. Rakaat kedua surah Ali Imran. Ya terserah. Jangan berjamaah. Berjamaah itu jadi fitnah kena. Jangankan kita, sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal diperingati oleh Nabi Muhammad. Afattanun anta ya Mu'ad. Hei Mu'ad, kamu hendak mengolah fitnah aja kah lawan umatku, kesian umatku. Makanya Nabi pesan yassiru wala tu'assiru, permudah mereka, gampangkan ya, jangan terlalu ngaleh. Jangan terlalu panjang. Terusnya apa lagi? Bagi si imam juga agar belajar kita berbalik ke sebelah kanan menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli menghadap makmum. Jadi jangan heran pian bila ada imam limbah salam menghadap makmum. Itu nama hadap kan kiblat gitu kan? Mbah sembahyang Allahumma antas salam, menghadapnya kayak ini. Menghadap makmum. Itu biasanya abuya kami gitu. Berarti beliau ikut pendapat Imam Romli. Tapi ya amun ulun tahu ya wajar, sidin langsung ngontrol santri. Oh, siapa nih nang kadada nih? Sikungin kadada ketahuan sidin. Sikungin kadada ketahuan. Gitu. Sambil ngontrol apa santri dilihat siapa nang kadada gitu. Siapa nang bagaya, siapa nang montongnya nih, bibirnya kada begarak, ini ditawak abuya pakai apa gitu. Orang baca wirid bombay, malah jari kayak itu. Tarbiyah tuh didikan bagus. Tapi kalau kita ya terserah. Hendak menghadap makmum, oke. Hendak hadap ke situ aja misal, hadap gitu nah, mbah salam kayak itu kan biasanya boleh dan disunnahkan, kecuali satu, sembahyang di Masjid Nabawi. Kalau sembahyangnya di Masjid Nabawi, mbah salam jadi imam, jangan berbalik-balik ke ini. Misal nih Masjid Nabawi, sholatnya hadap ke sana, kalau jadi imam jangan berbalik ke ini. Diam tetap aja hadap sana. Kenapa? Karena kita menjadikan bagian kiri kita ke makam Rasulullah dan ini kurang adab. Makam Nabi kan situ, ngarah sama searah dengan kiblat.
Dan kalau kita berbalik ke kanan ke ini, satu, menjadikan makam Nabi Muhammad sebelah kiri. Dua, menjadikan ar-raudhah yang sebelah sana di belakang kita. Jadi kada usah, biar kita membelakangi makmum aja. Biar makmum kita belakangi. Yang penting jangan membelakangi raudhah atau menjadikan posisi makamnya Nabi Muhammad sebelah kiri kita. Ini peimaman. Makam Rasulullah kan di situ kan, searah kayak itu. Jadi kalau kita berpaling ke sana, makam Nabi itu sebelah kiri. Dan ma'andak orang mulia sebelah kiri itu kurang adab sebenarnya. Sudah ulun bahas, sudah kita pander. Bila pian berselfie ketujuh, berselfie lawan guru, lawan habib, lawan kiai, lawan ulama, orang-orang mulia, pejabat, misal lawan Pak Bupati, sidin itu sabalah kanan kita. Itu adab memuliakan berarti. Makanya tadi dilarang oleh ulama menjadikan makom Rasulullah sebelah kiri kita. Jadi kada boleh berbalik ke situ. Jangan. Jadi ujar Imam Ibnu Hajar, imbah sembahyang maka si imam disunnahkan berbalik ke sebelah kanan, menghadap ke itulah. Allahumma antas salam minkas salam, kayak ini imam. Sunnah nih ujar Imam Ibnu Hajar, dan itu fatwa beliau. Waktu Imam Ibnu Hajar ini ke Madinah, waktu itu sidin jadi imam di Masjid Nabawi, imbah salam sidin kada menghadap mana-mana, diam aja kayak asal diam. Padahal fatwa sidin sunnah mengarah ke sana, tapi fatwa sidin tuh kada sidin pakai, tetap lurus ke arah kiblat. Lalu mbah sembahyang ditakuni oleh orang-orang yang hadir, karena mereka tahu ini imam besar. Wahai imam, dulu sampian memadahkan imbah sembahyang berbalik sebelah sana. Kenapa? Maka kada berbalik. Lalu apa ujar Ibnu Hajar? Al-fatwa syai' wal amal syai' akhar. Fatwa itu ya fatwa, adapun pengamalannya ya tergantung keadaan. Itu pembahasan lain gitu. Pembahasan lain. Jadi kalau kalian tidak membahas, kenapa aku kada berbalik? Karena di situ ada makam Rasulullah, dan lebih baik aku menghadap makam Nabi Muhammad daripada aku menjadikan makam tersebut di sebelah kiri. Bahkan menjadikan raudhah yang dikatakan raudhah min riyadil jannah di bagian belakang. Pahamlah, itu adab kesan imam, dan itu disunnahkan. Kalau pian jadi imam kena berbalik, jangan ada berbalik. Kecuali sembahyang di Masjid Nabawi. Insyaallah ini kita sambung lah. Seterusnya kena makruhatul jamaah. Nah, ini kita bahas kena makruh nang digawi di dalam sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari hal-hal nang makruh dalam berjamaah, sehingga ketika kita sholat berjamaah full pahala yang Allah berikan untuk kita, dan itu mudah-mudahan menjadi kebanggaan kita di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Syadilallahul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya kashifal mushkilat, ya alimas sirr wal khafiyat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan, rizqan wasi'an halalan thayyiban, ayri ta'amalan as-salatu wal afiyah, la tu'adzibna ilaihi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum.